Kuburan yang dimaksud adalah tempat di mana tubuh yang tak berdaya dibaringkan. Di situ semua mimpi terkubur. Kenapa mimpinya dibawa ke kuburan? Satu, tidurmu terlalu panjang. Sejak lahir sampai mati gak sadar-sadar. Makanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu mati meninggalkan utang. Janganlah kamu mati meninggalkan utang. Utang yang dimaksud oleh kita ke BRI, ke BCA itu no. Apa utang itu? Utang besar manusia dalam hidup ini adalah gak tahu jati dirinya, gak tahu Tuhannya. Itu utang. Dan utang itu yang harus dilunasi duluan. Utang itu harus dibayar duluan. Nih saya kasih tahu. Begitu hari ini kita lunasi hutang kita, awas. Kenapa disebut utang? Saya kasih tahu penjelasan. Waktu kita setelah ditiupkan ruhku ke dalam tubuh kita, kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, yes. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Apa yang pernah kita saksikan saat itu? Sekarang kita sudah lupa. Makanya lupa itu jadi utang. Makanya harus ingat kembali. Begitu yang lupa ingat kembali itu namanya tobat. Tobat itu bukan minta ampun hadirin. Ya, karena ngikut-ngikut orang. Jadinya gitu aja kita. Tobat minta ampun. Tobat itu bahasa Arab berkata taba, ya tubuh taubatan. Tobat itunya balik tobat itu. Nih HP saya adanya di situ. Saya pindahkan ke sini, balikin ke sini, itu namanya tobat. Asalnya kita kenal pada dia, jadi nggak kenal, kenali lagi dia. Itu namanya tobat. Makanya begitu kita balik kepada dia, apa kata dia? Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh aku telah memberikan keterbukaan kepada kamu. Keterbukaan yang amat nyata. Terbukanya apa? Terbuka mata kalbu kita, terbuka mata jiwa kita. Yang asalnya tertutup, tidak tahu pada dia, tahu lagi di kehidupan yang sekarang ini. Karena siapa yang tidak berjumpa dengan dia di kehidupan yang sekarang, tidak akan berjumpa di akhirat. Wa adallu sabila, bahkan jalannya lebih sesat. Itu Quran, surat Al-Isra 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Begitu kata Allah. Siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat. Dan jalannya lebih sesat. Mimpi bukanlah kenyataan. Setuju? Ulangi. Mimpi bukanlah kenyataan. Kalian mimpi makan di restoran, gak nyata. Kalian mimpi ada yang ngasih uang banyak, begitu bangun, buka dompet, tetap hepeng. Makanya jika mimpi ingin segera menjadi kenyataan, apa kata saya? Bangun tidur, segera bangkit, kiamatkan diri, segera sadar. Lakukan semuanya dalam kesadaran. Kalian mengunyah nasi dengan kesadaran. Sadar kalau kalian diberi lidah. Sadar diberi mulut. Sadar diberi gigi. Sadar diberi nafas. Sadar bahwa semua rasa itu kita rasakan karena kehadiran dia dalam diri kita. Lagi mengunyah itu bisa keluar air mata. Itu namanya nyata. Selama ini kita makan pun dalam ilusi, dalam ketidaksadaran. Makanya ada pepatah Sunda ini, pepatah Sunda sering saya ulang-ulang. Kudu bisa ngahudangkeun kanu sare. Bahasa Indonesianya harus bisa membangunkan orang yang masih tertidur. Maksudnya bukan tidur itu. Kalau membangunkan orang yang tertidur itu gampang lah, pakai gayung aja. Betul nggak? Tetapi membangunkan orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, sibuk setiap hari tapi nggak sadar, ini yang susah nangkepnya. Makanya saya coba ya, sebetulnya saya tuh tidak mau bicara begini. Cuman karena guru-guru saya mengatakan, mana yang terek cicing wae? Cing atuh ngomong. Aduh,
Bicara itu kan sebenarnya ada risikonya. Tapi nggak bicara juga tambah berisiko. Ya udah, saya ambil risiko yang paling kecil, bicara. Karena kalau tidak berbicara, kemudian kita punya kesadaran dan tidak dibagikan kepada orang lain, maka kita juga jadi menzolimi orang lain, sekaligus menzolimi diri sendiri. Tapi ilmu itu, kata Rasul, tidak boleh dibagikan kepada mereka yang tidak butuh. Tapi tidak boleh ditahan dari mereka yang butuh. Menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Dan menahan ilmu dari yang butuh juga suatu kezaliman. Bayangkan di posisi saya. Saya khawatir saya menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh. Makanya saya selalu doa, ya Allah, semoga yang dengarkan kajian-kajian saya hanya mereka yang butuh, supaya saya nggak zalim. Maaf ya, yang tidak butuh, jangan dengarkan saya. Apalagi menghujat ini, menghujat itu. Aduh, subhanallah. Suka kasihan saya. Karena orang yang sedikit ilmunya itu begitu, ya. Itu menderita penyakit kulit namanya itu. Alergian. Alergi itu kan gini ya, gatal. Orang lain bicara beda dengan dirinya, gatal. Nah, kalau gatalnya cuma di sini, kalau gatal sudah ke sini kan bahaya. Betul nggak? Mengomentari orang lain yang sesuatu yang dia tidak mengalaminya sendiri. Kan berbahaya. Oke. Mau ngahudangkeun kanu sare? Mau membangunkan yang tertidur? Gimana caranya? Kalian tidak akan bisa membangunkan orang lain sepanjang kalian belum bangun. Sederhana tako. Jadi sebelum kita membangun orang lain, atuh hudang heula anjeun. Maneh kerek kene ngahudangkeun batur kumaha? Masih dihiasi dengan ilusi dan mimpi-mimpi. Bagaimana membangunkan orang lain? Paling juga ngajak tidur. Ini hati-hati ya kalau bicara. Saya khawatir banyak orang yang sedang bermimpi, kemudian cerita mimpi pada orang lain, lalu orang lain menjadi ikut mimpi dengan dia. Itu kenyataan hari ini seperti itu. Kalau dikasih yang benar, yang nyata, menolak. Tapi dikasih ilusi, yang apa kata orang gak nyata, pada mau, anehnya itu. Luar biasa. Yuk, kalau gitu kita masuk lebih dalam. Judulnya udah selesai. Saya ngasih motivasi sedikit. Apapun yang tidak dimulai hari ini tidak akan pernah selesai besok. Setuju? Apapun yang tidak dimulai hari ini tidak akan pernah selesai besok. Jadi kalau selesai besok ingin selesai, mulainya kapan? Sekarang. Mulailah dari mana kita berada. Gunakan apa yang kita miliki, lakukan apa yang kita bisa. Sesederhana itu. Yuk, ulangi. Mulailah dari mana kita berada. Yang kedua, gunakan apa yang kita miliki. Tiga, lakukan apa yang kita bisa. Sesederhana itu. Lakukan saja apa yang kita bisa. Masa kita nggak punya apa-apa? Kita masih punya mata, masih punya pikiran, masih punya hidung, bernafas, masih punya mulut, masih punya tangan memegang. Mulailah dari yang apa kita bisa. Bisanya mendengar, dengarkan kajian. Itu aja dulu. Karena apa kata Allah? Kunci hidayah itu ternyata mendengar. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Orang yang mau mendengar sudah membuka hidayah bagi dirinya sendiri. Ingat ya, hidayah bukan urusan Allah, hidayah urusanmu. Mau dapat hidayah atau tidak ya urusanmu sendiri. Ya, kalau tidak punya keinginan tidak akan mungkin tiba-tiba dapat hidayah. Lanjut. Bermimpilah seakan kamu akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kamu akan mati hari ini. Jadi, ya, karena kita sadar bahwa kita tidak mungkin hidup selamanya, berarti hiduplah seakan kita mau mati hari ini. Hidup itu berarti bangun dari tidur. Gak usah mimpi terus. Seringkali kita bahkan tidak menyadari siapa diri kita karena kita begitu sibuk mencoba mewujudkan ide orang lain. Tetapi orang lain dan pendapat mereka tidak memiliki kekuatan dalam menentukan takdir kita sendiri.
Kalau begitu siapa yang menentukan takdir kita? Dirimu sendiri. Orang lain, bagaimanapun bagusnya pendapat orang lain, jangan terpengaruh oleh pendapat orang lain. Yuk sekarang mulai ke dalam. Makanya Allah berjanji, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Siapa yang terbuka mata kalbunya hari ini dan bisa melunasi utangnya hari ini, apa kata Allah? Aku ampunkan dosa yang lalu dan aku ampunkan dosa yang akan datang. Itu janji Allah, luar biasa. Dan janji Allah itu benar, benar ya, benar. Tetapi harus memulai dan harus dituntun oleh orang yang sudah mengalami. Oke, lanjut, masih motivasi. Satu-satunya hal yang akan menghentikan kita dari mewujudkan impian adalah diri kita sendiri. Setuju? Jangan merusak apa yang kita miliki dengan menginginkan apa yang kita tidak miliki. Kita itu sering merusak apa yang dimiliki karena menginginkan yang tidak dimiliki. Betul Pak? Ingat bahwa apa yang kita miliki sekarang pernah menjadi satu di antara hal yang hanya kita harapkan. Ingat, apa yang kita miliki hari ini itu adalah apa yang pernah diharap-harapkan oleh kita. Bahkan bisa jadi yang kita miliki hari ini satu-satu yang diharapkan dulu. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan di depan kita. Masa kita tidak manfaatkan? Apa yang kita miliki saat ini yang paling besar? Nih, tubuh dengan segala kemewahannya. Betul? Kadang-kadang saya bingung ya. Ada orang yang mau bikin usaha, tubuhnya sehat, luar biasa, itu masih mengeluh. Sudah masih punya kaki, jalan. Ketemu orang, ngobrol, jalan. Kecuali kakinya udah gak ada. Tapi kita sering membatasi diri kita. Dan seakan-akan dirinya sudah lumpuh gitu. Padahal kaki masih ada. Yuk, mulailah dari mana kamu berada. Manfaatkan yang kita miliki saat ini. Betul? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sesederhana itu. Hidup tidak usah sempurna, tapi totalitas. Kesempurnaan adanya di masa depan. Itu ilusi pikiran. Kesempurnaan itu tidak ada. Karena masa depan tidak ada. Kalau masih bingung masa depan tidak ada, naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Besok naik lagi, bayar? Itu tanda masa depan tidak ada. Gak usah pakai ilmu fisika, naik angkot, ya langsung terbukti. Yuk, sekarang saya akan buka dulu ayatnya supaya mengerti. Saya akan mulai dari Quran surat Al-Muzammil, ya, surat Al-Muzammil. Ya, ini surat ke-73. Saya tidak akan bahas dulu kenapa surat ini 73. Keren banget itu. Kalau tahu angka 7 dan 3 ini sudah sampai itu pada tujuan itu. Tapi nggak dibuka dulu di sini. Enak aja. Udah 73 aja dulu. Nanti kalau sudah meniti ke dalam diri tahu sendiri nanti. Dimulai dengan ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Siapa? Orang. Yang berselimut siapa? Yang sedang tidur. Kalian tidur pakai bed? Kafir. Betul? Kafir dengan cover itu sama. Artinya cover tutup, cuma bahasa Inggris. Kafir juga tutup, cuman bahasa Arab. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan sembarangan kalian bicara. Orang kafir itu orang masih tertutup apapun keyakinannya. Hai orang-orang yang berselimut, ini yang dihaikan ini jelas bukan orang yang tidur biasa. Pakai nalar ya sedikit kalau ngaji. Agama itu akal dan tidak ada agamanya yang tidak berakal. Gak mungkin amat Allah
menghaikan orang-orang yang tidur ngorok. Bukan. Itu kalau dihaikan gak bisa jawab. Coba kalau dihaikan yang ini. Hai orang-orang berselimut. Oh, saya jawab. Jadi jelas ya. Bukan tidur itu yang dimaksud ayat ini. Dan selimutnya pun bukan bed kafir. Tetapi selimutnya adalah ketertutupan, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling tahu, mendandangi diri dengan kain kehormatan, seakan-akan paling hebat dan tahu, lalu di mana-mana ngasih pencerahan, padahal dirinya juga bingung. Tah eta. Ini kan masalah retorika ya. Cuman kita akan ngaji kadang-kadang ya udah, ya lebih suka suara di halus-halus, ya melengking, mahrajnya, idharnya, idghamnya itu bagus. Tetapi itu baru belajar bahasa Arab. Belum ngaji itu. Belum. Karena ngaji itu berarti kita ngaji, namanya ngaji mengkaji. Ini baru bolak-balik aja. Ya ayuhal munjamil, hai orang berselimut. Buat siapa sih hai ini? Buat orang yang masih berselimut. Apa selimutnya? Selimut itu adalah dinding yang kita bangun oleh kita sendiri. Bisa hayal, bisa nyata. Dinding itu yang membuat kita sulit berinteraksi dengan dunia luar. Coba, mohon maaf. Ketika seseorang merasa paling tahu, mau belajar gak sama orang lain? Nah, merasa paling tahu itu selimut. Ngerti maksudnya? Ketika orang itu tidak membuka diri, berarti dia sedang menutup diri. Menutup diri itu berselimut. Tidak mau terbuka. Makanya saya kasih tahu ya, begitu kita mengatakan saya sudah tahu, maka kita akan menjadi orang yang terasing. Karena apa? Kita tidak akan dapat pengetahuan baru. Makanya pantang orang-orang yang hebat itu mengatakan saya sudah tahu. Makanya belajar itu sepanjang hayat. Orang-orang yang filosof-filosof yang sudah tinggi sekalipun, satu pantangannya, tidak pernah mengatakan saya sudah tahu. Beda dengan yang baru belajar. Ya, wah, baru belajar Iqra 1 sampai Iqra 3 aja besok sudah bikin pondok pesantren. Hai orang-orang yang berselimut, ini orang yang sedang berhalusinasi, sedang dinina-bobokan oleh ilusi, sedang melakukan aktivitas tanpa kesadaran. Yes? Apa perintahnya? Qumil laili illa qalila. Qum, bangkitlah. Qomu, berdirilah, bangunlah. Qumil laili, dari apa? Dari lail. Lail itu apa? Lail itu malam, kegelapan. Bangkitlah kamu dari kegelapan, bangkitlah kamu dari ketidaksadaranmu. Ayat yang kedua ini tidak akan ada maknanya kalau ayat pertama belum dijawab. Kalau kita merasa tidak berselimut, kita merasa tidak dihaikan, ayat selanjutnya gak usah dibaca. Gak usah. Ini saya bacakan gak ayat selanjutnya? Ini akan saya lanjutkan, kalau yang pertama dijawab dulu. Hai orang-orang yang berselimut. Nah, dah teruskan. Karena saya khawatir saya bicara pada mereka yang sudah bangun. Bangun beneran maksudnya. Ini bangun tapi masih tidur. Qumil laili illa qalila, bangkitlah dari tidur kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itu apa? Tidurnya. Saya masih sombong, saya masih merasa paling tahu, saya masih merasa paling hebat, saya masih tertutup terhadap kritik, saya masih tertutup terhadap pandangan orang lain, saya merasa paling benar, saya merasa paling tahu. Itulah sasaran ayat ini. Untuk mereka yang merasa, qumil lail, bangkitlah kamu dari kegelapanmu, dari tidur panjangmu, illa qalila, kecuali sedikit saja tidurnya. Masih boleh tidur sedikit.
Makanya ayat selanjutnya nisfahu, nisfahu, 1/2 atau kurangi sedikit dari 1/2 itu. Makanya kalian suka nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu setengah bulan Sa'ban. Kenapa diperingati? Karena habis Sa'ban mau Ramadan. Nih Sa'ban sudah habis setengah bulan, tinggal setengah lagi, siap-siap kamu mau masuk Ramadan. Apa Ramadan? Rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah. Gitu. Harus sampai ke situ Ramadan itu. Makanya saat Ramadan tiba, setan dibelenggu. Apa artinya? Pikiran gelapmu tidak menguasai dirimu sendiri lagi. Karena yang menguasai dirimu selama ini adalah pikiran gelapmu. Itu egomu. Itu yang membuat kamu menjadi sengsara dalam hidup. Itu namanya setan dibelenggu. Makanya begitu Ramadan tidak, kita saum. Saum itu lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada 2 kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Begitu kata hadis qudsi. Jadi saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Berbuka maksudnya adalah berbuka mata kolbu supaya jumpa dengan Tuhan. Sekarang semakin jelas kan kita melakukan ini selama ini tidak sadar. Imsak, tahu imsak? Imsak itu artinya tangguhkan, akhirkan. Maksudnya apa? Kalau sudah dibuka mata kolbunya, jangan tertutup lagi. Pertahankan, akhirkan, tahan, jangan kotor lagi, jangan dikotori lagi. Jiwamu itu sudah bersih, sudah pulang, jangan dihianati lagi. Tunggu sampai kamu dipanggil oleh Allah. Itu husnul khotimah karena imsaknya benar. Ya Allah.